Hai sobat penilai, tahu nggak sih apa itu bisnis? Kita sering mendengar kata bisnis bukan di sekitar kita. Bisnis sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan gambar berikut. Kemudian gambar tersebut adalah beberapa contoh dari kegiatan bisnis. Menurut KBBI, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Menurut Bukhari Alma, bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintah yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Lalu kamu tahu nggak apa itu penilaian? Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Nah, sekarang sobat penilai sudah tahu kan apa itu bisnis dan penilaian? Lalu, apa sih kira-kira penilaian bisnis itu? Penilaian bisnis adalah kegiatan untuk memberikan opini nilai atas objek penilaian sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan. Dalam penilaian bisnis, terdapat beberapa objek dalam pelaksanaan penilaiannya. Objek penilaian tersebut berupa ekuitas, entitas, kerugian ekonomis, instrumen keuangan, dan objek penilaian bisnis lainnya. Sobat penilai, yuk kita bahas masing-masing objek penilaian bisnis itu. Sobat penilai tahu nggak sih bedanya antara entitas dan ekuitas? Jika kamu membeli sebotol air mineral, maka perusahaan yang memproduksi air tersebut adalah suatu entitas. Sedangkan kepemilikan atas perusahaan air mineral tersebut seperti saham ataupun kepemilikan lainnya adalah suatu ekuitas. Dari ilustrasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menilai entitas, maka seluruh proses bisnis dari perusahaan air mineral tersebut yang dinilai. Tetapi dalam menilai ekuitas, maka hanya kepemilikan atau sahamnya saja dari perusahaan air mineral tersebut yang dinilai. Bagaimana? Jelas bukan? Maka secara pengertian, entitas adalah suatu unit usaha dengan aktivitas atau berfokus pada kegiatan ekonomi dari unit tersebut. Sedangkan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajibannya. Sekarang yuk kita bahas tujuan dari penilaian bisnis. Penilaian bisnis terhadap entitas dan ekuitas memiliki beberapa tujuan, yaitu penggabungan atau merger, pembubaran atau likuidasi, peleburan atau konsolidasi, pengambil alihan atau akuisisi, laporan keuangan, dan pemindah tanganan. Sobat penilai, tahu belum apa perbedaan dari merger, konsolidasi, dan akuisisi? Selanjutnya kita akan bahas tentang penilaian kerugian ekonomis. Sebelumnya, udah tahu belum apa itu kerugian ekonomis? Nah, simak penjelasan berikut ini ya. Jika PT A dan PT B sepakat untuk mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak harus memenuhi ketentuan perjanjian yang tertera. Jika PT A melanggar perjanjian tersebut, maka PT B akan mengalami suatu kerugian. Kerugian yang dialami PT B tersebutlah yang disebut sebagai kerugian ekonomis.
Jadi, kerugian ekonomis adalah kerugian yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu sebagai bagian dari tindakan korporasi atau atas transaksi material. Nah, lalu apa sih tujuan dari penilaian kerugian ekonomis? Penilaian kerugian ekonomis dilakukan dalam rangka pelaporan keuangan. Dalam hal perusahaan air mineral sebelumnya, perusahaan tersebut mampu memproduksi 1 juta botol setiap harinya. Dikarenakan terjadi musibah kebakaran, menyebabkan pabrik air mineral itu tidak dapat memenuhi kuota produksinya dan menyebabkan kerugian. Nah, untuk melihat berapa besar kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut, kita bisa melakukannya dengan penilaian bisnis kerugian ekonomis. Sobat penilai, tadi kan kita udah membahas penilaian entitas, ekuitas, dan kerugian ekonomis. Nah, sekarang kita akan membahas penilaian yang terakhir, yaitu penilaian instrumen keuangan. Nah, sebelumnya udah tahu belum apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan adalah kontrak yang mengakibatkan hak atau kewajiban antara pihak-pihak tertentu untuk menerima atau membayar secara tunai atau bentuk pembayaran keuangan lain atau instrumen ekuitas. Contoh instrumen keuangan itu seperti obligasi, piutang usaha, waran, commercial paper, dan masih banyak lagi. Nah, penilaian instrumen keuangan dilakukan dalam rangka penggabungan atau merger, pengambil alihan atau akuisisi, pemindahantanganan, dan penyajian laporan keuangan. Kembali ke contoh perusahaan air mineral sebelumnya, perusahaan tersebut mampu mengeluarkan obligasi. Obligasi tersebut termasuk ke dalam instrumen keuangan. Selanjutnya, yuk kita cari tahu pendekatan apa saja yang digunakan dalam penilaian bisnis. Dalam melakukan penilaian bisnis, terdapat 4 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, dan pendekatan aset. Pendekatan pasar adalah pendekatan penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran dari objek pembanding sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait melalui proses perbandingan. Pendekatan dengan data pasar ini memiliki 4 metode, yaitu pertama, metode pembanding perusahaan tercatat di Bursa Efek atau Guideline Publicly Traded Company Method, dan yang kedua, metode pembanding perusahaan tertutup atau Direct Market Data Method. Ketiga, metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi atau Guideline Merge and Acquired Company Method, dan yang terakhir, metode transaksi sebelumnya atau Prior Transaction Method. Selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan cara mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan objek penilaian melalui proses kapitalisasi langsung dan pendiskontoan. Dalam pendekatan ini dikenal 2 metode, yaitu metode diskonto arus kas atau discount cash flow method dan metode kapitalisasi langsung atau capitalized income method. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan biaya. Pendekatan biaya dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek penilaian atau penggantinya, atau dengan cara melakukan replikasi. Metode untuk pendekatan biaya yang digunakan dalam penilaian adalah metode replikasi. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan aset. Pendekatan aset adalah pendekatan penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek penilaian dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajibannya. Dalam pendekatan ini dikenal 2 metode, yaitu metode penyesuaian aset bersih atau Adjust Net Asset Method
dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan atau excess earning method. Selain menggunakan pendekatan dan metode dalam melakukan plan bisnis, juga memerlukan beberapa informasi-informasi khusus, yaitu profit perusahaan, transaksi wajar perusahaan, laporan audit, laporan manajemen, identifikasi aset produksi dan penunjang produksi, data makroekonomi, data industri, data perusahaan pembanding, data umum lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian. Selain informasi yang telah dibahas sebelumnya, terdapat informasi lain yang diperlukan untuk menghitung nilai, yaitu tingkat diskonto. Untuk menentukan tingkat diskonto dapat menggunakan biaya ekuitas untuk model ekuitas, dan untuk saham dihitung melalui capital asset pricing model atau CAPM, dan biaya kapital atau weighted average cost of a capital untuk model kapital. Ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian bisnis, yaitu pertama, ada premi pengendalian atau kontrol premium, adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan penambah dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari tingkat pengendalian atas objek penilaian. Diskon pengendalian atau diskon for lack of control adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya tingkat pengendalian atas objek penilaian. Diskon marketabilitas atau diskon for lack of marketability adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya likuiditas objek penilaian. Nah, sobat penilai, itulah penjelasan seputar hal-hal mengenai penilaian bisnis. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa dan see you.